Kembali bersama saya, Muhammad Agus Karim, pada mata kuliah elemen mesin dasar. Ini adalah modul ke-10 segmen keempat tentang ulir daya. Ulir daya itu adalah sebuah perangkat yang kita gunakan untuk mengubah gerakan sudut menjadi gerakan linear. Dan biasanya digunakan untuk mengirimkan daya. Nah, penggunaannya itu biasanya ada di mesin bubut, ulir untuk ragum, pengepres, jack, dan lain sebagainya. Ini adalah nomenklatur dari ulir daya. Ada min diameter, dm, itu diberikan di sini dimensinya. Kemudian ada pitch, jarak dua puncak. Kemudian ada juga lead angle, lambda, diberikan oleh ini. Dan juga ada helix angle. Ya, ini ya dimensinya. Nah, kalau kita lihat diagram benda bebas untuk menaikkan beban, maka kita akan punya gaya yang akan bisa diangkat. Ya. Kemudian ini adalah gaya gesek. Kemudian ini adalah gaya normalnya. Dan ini adalah lead angle-nya. Ini koordinat X dan koordinat Y. Kemudian PR itu adalah gaya luar yang diberikan untuk menaikkan beban. Jadi berdasarkan hukum kesetimbangan, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, kita akan memiliki dua persamaan ini. Sedangkan untuk menurunkan beban, maka arah Fn-nya itu kebalikan dari arah Fn untuk menaikkan beban. Dan ini PL itu adalah gaya luar yang diberikan untuk menurunkan beban. Sedangkan PR itu adalah gaya luar yang diberikan untuk menaikkan beban. PR rise, PL lower ya. Oke. Ini ada juga sama persamaan kesetimbangan arah X dan arah Y. Dari persamaan kesetimbangan itu, kita bisa mencari berapa torsi yang dibutuhkan untuk menaikkan beban. Dan di sini juga kita bisa mencari berapa torsi yang dibutuhkan untuk menurunkan beban. Nah, di sini ada kondisi khusus yaitu self-locking. Itu ketika nilai ini itu positif. Jadi artinya kita tetap membutuhkan torsi untuk menurunkan beban. Ketika nilai ininya negatif, maka tanpa diberikan torsi pun bebannya akan bisa turun sendiri. Nah, kondisinya akan self-locking itu ketika P dikalikan dengan F dikalikan dm itu lebih besar dari 1. Yaitu yang di sininya itu positif. Atau F-nya lebih besar daripada tangan lambda. Efisiensi itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. F dikalikan dengan L dibagi dengan 2P dikalikan dengan VR-nya. Kemudian kalau seandainya ulirnya miring, maka ada pengaruh dari alfa. Gitu ya. Nah, ini tidak seefisien ulir persegi yang ulir sebelumnya kita bahas, tetapi dia lebih mudah untuk dibuat. Dan juga bisa menggunakan split knot yang bisa diatur ketika terjadi kaosan. Ini adalah split knotnya. Untuk menaikkan beban, maka torsi yang dibutuhkan bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Sedangkan untuk menurunkan beban juga bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ini cuma ditambah persamaan sekant alfa saja dari persamaan sebelumnya. Kemudian ketika ada kolar bearing, maka di sini akan terjadi gaya gesek sehingga torsi yang dibutuhkan itu akan ditambahkan dengan torsi yang digunakan untuk melawan gaya gesek di kolarnya. Ya, besarnya berapa bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Sekarang kita akan belajar tentang tegangan apa saja yang bekerja pada ulir daya. Misalkan kita punya
penampang ulir daya seperti ini. Dan ini adalah elemen kecil yang diletakkan di atasnya. Kalau kita lihat dari atas, adalah elemennya di sini. Oke. Nah, tegangan geser maksimum di badan ulir akibat torsi itu diberikan oleh persamaan ini. Ya. Kemudian tegangan geser ulir pada akar ulir, yaitu di bagian tengahnya sini, akibat gaya geser F itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi arahnya itu sedikit berbeda. Kalau yang tegangan geser maksimum akibat torsi itu pada bidang XY, sedangkan tegangan geser pada akar ulir itu pada bidang XY. Kemudian tegangan normal pada ulir akibat gaya F itu diberikan oleh persamaan ini. Itu bekerja pada bidang XY juga. Ini adalah bidangnya. Kemudian bearing stress itu diberikan oleh persamaan ini, di mana NT itu adalah jumlah ulir yang berkontak. Kemudian berikutnya adalah tegangan normal akibat momen lentur pada akar ulir. Itu bekerja pada bidang XY juga, dan besarnya diberikan oleh persamaan ini. Ulir bagian atas di posisi ini itu adalah yang paling kritis. Jadi patahnya duluan, rusaknya duluan itu mulainya dari sini. Selain dari nilai nominal stresnya, juga karena ada konsentrasi tegangan. Nah, sekarang arahnya tegangan itu kan tadi berbagai macam ya. Ada bidang XY, ada bidang XZ, ada bidang YZ. Nah, untuk kasus 3 dimensi maka kita akan menggabungkan tegangan-tegangan tadi. Secara umum, kondisi tegangan kasus 3 dimensi akan ada sigma X, sigma Y, dan sigma Z. 3 buah arah tegangan normal, dan juga ada 3 buah arah tegangan geser. Tau XY, tau XZ, dan juga tau YZ. Oke. Berdasarkan koordinatnya, berdasarkan plane-nya, maka kita bisa mencari nilai tegangan untuk masing-masing bidang, dan nilainya diberikan oleh persamaan ini. Jadi sigma X itu sama dengan sigma bearingnya, sigma Y sama dengan sigmanya akibat gaya tariknya, sigma Z-nya itu 0 gitu ya pada posisi akar bagian atas, tau XY sama dengan 0, tau YZ-nya sama dengan tau akibat torsi, dan tau XZ-nya itu akan sama dengan 0. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan von Mises untuk 3 dimensi. Persamaannya diberikan oleh ini. Dan persamaan ini akan kita bandingkan dengan yield dari material ulirnya. Sehingga kita bisa mendapatkan tegangan, safety factor dari ulir daya ini. Nah, ini juga belum dikalikan dengan konsentrasi tegangan. Ya. Silakan lihat kembali segmen yang lain untuk mencari berapa sih besarnya konsentrasi tegangan pada kondisi pembebanan yang ada. Ini adalah akhir dari segmen keempat modul ke-10. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.